Balik lagi sama gue ANN. Jangan lupa follow, like, subscribe. Oke guys, setelah sekian purnama gue nggak bikin konten di aplikasi YouTube ini. Ini konten gue yang pertama kali lagi gue rilis setelah pengalaman gue pelihara ikan sebanyak ini. Dimana jumlah ikannya itu overpopulasi guys. Ya, nah di sini gue bakal sharing terkait pengalaman yang gue rasakan secara pribadi. Jadi ini my opinion atau pengalaman saya sendiri ya. Oh iya, sebelumnya buat yang belum kenal siapa gue, kenalin nama gue An. Gue salah satu penghobi ikan predator maupun ikan hias. Ya, di sini gue mau jelasin terkait pengalaman gue aja sebelumnya. Jadi setelah gue beberapa bulan ini pelihara ikan predator ini dengan jumlah yang populasinya kelebihan, itu sangat amat jadi PR guys. Kenapa? Karena dengan jumlah segini banyak, kemungkinan besar penyakit, terus air keruh, terus ikan mati itu lebih tinggi. Ya, kalian juga pasti pernah ngalamin kan, di mana ikan kalian yang awalnya sehat bisa makan tiba-tiba mati. Ya, jadi jadi ini gue bakal kasih di pengalaman gue aja. Semoga bisa membantu ya guys. Oke, lanjut. Yang pertama, selama gua main ikan predator ini, itu rupanya gua sempat ada sedikit miss terkait beberapa hal ini, ya. Yang pertama ini yang paling didasarin adalah soal penanganan kualitas air, guys. Jadi air ini itu sebetulnya kebagi-bagi, guys. Ada level-levelnya. Ada air yang banyak logamnya, unsur logam, ada air yang banyak unsur lumpurnya, ada air yang banyak semacam kuning-kuning gitulah. Jadi juga ada air yang kalau kita pakai PDAM itu kebanyakan kaporit. Nah ini semuanya ini salah satu eh, masalah yang pernah gua hadapin. Nah dari semua air ini gua sudah dapat kesimpulannya guys. Semua air ini tuh sebenarnya air-air baru. Jadi biasanya kalau di bahasa saya sendiri ya, air itu ada air lama dan air baru. Nah, kalau dia air baru, sebagus apapun airnya sebenarnya beresiko. Tapi kalau dia air lama, meskipun airnya tadi banyak unsur logam atau mungkin ada kuning-kuningnya atau enggak berlumpur, selama kita tahu cara mengatasinya, itu bisa aman. Nah, air lama ini itu maksudnya gimana sih? Air yang udah lama apa gimana? Iya, betul. Jadi air lama ini air yang udah kita endapkan. Nah, kalau di sini gue pakai sistem apa namanya eh, filtrasi. Jadi gue bikin drum ada 3 biji, nanti gue videoin lah ya biar kita lihat. Jadi drumnya itu kepake untuk penyaluran air. Jadi air itu disaring. Nah selama gue pakai itu segala jenis masalah air, baik berlumpur atau mungkin ada kuning-kuningnya tadi itu bisa teratasi guys. Ya, kalau yang ada unsur logamnya juga sama, dia juga bisa mengatasi meskipun tidak 100%. Ya, nah jadi yang pertama masalah air itu, biasanya kita terhadap air itu ada masalahnya di air barunya aja. Kalau kita airnya air lama, air depan, biasanya ikan dipastikan 80% ke atas hidup. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, itu kita bahas soal eh, apa namanya apa filtrasinya. Jadi kita juga sebagai penghobi wajib tahu seberapa kencang air yang harusnya bisa diolah dengan mesin kita dengan kapasitas akuarium sekian. Nah, jadi dari pengalaman gue ini ya, gue lumayan banyak menangkap. Jadi kalau akuarium kita gede, mesinnya kecil, selama ikannya itu cuma sedikit, ya misalkan 1 meter nih akuarium kalian, kali 50, ikannya cuma 2. Kita pakai mesin yang tarikannya cuma di 2000 atau 1800.
itu bisa aman, guys. Kenapa? Karena dia tingkat kotorannya dan tingkat apa namanya, dia punya banyak ngebuang fases atau mungkin banyak sekali bisa kita bilang debu dari luar itu dapat tersaring dengan optimal karena ikannya sedikit. Jadi mesinnya juga bisa nyedot secara maksimal. Ya, itu yang jadi pertimbangan gua sih. Nah, di sini pun gua di akuarium gua pun ada beberapa akuarium yang gua ganti mesinnya pakai yang lebih kenceng. Tujuannya apa? Buat bisa ngolah kotorannya itu, guys. Jadi kotorannya ini tuh, fases ini itu bisa mengancam daya tahan tubuh ikan kita. Ya, jadi mesin ini bukan hal sepele. Di luar dari apa namanya eh, apa namanya itu batu-batuan atau mungkin apa namanya kebutuhan biologis akuarium. Contohnya kita kan kalau di sini gue pakai bioring, karang jahe, batu ziolit, arang. Jadi di luar dari itu salah satu yang kita pentingkan itu adalah mesinnya. Mesin dan kapas, guys. Kapas juga kita kudu sering cuci kalau kita punya ikan banyak. Jadi PR-nya itu, ya. Jadi filtrasi ini bukan hal yang sepele ya, guys. Jadi kalian wajib perhatikan. Kalau kalian ikannya banyak, ya sebisa mungkin filtrasinya jangan yang pelan, yang agak kenceng. Biar dia tuh nyedot airnya, pergantian oksigennya itu oksigen masuk, oksigen baru, sambil ngebersihin airnya itu kenceng. Jadi bagus buat ikan, ya. Nah, yang ketiga, tadi gua udah bilang terkait filtrasi oksigen. Nah, oksigen ini terus terang gua hampir di semua akuarium gua yang ada di sini itu kalau ikannya banyak, gua pakai tambahan web maker. Jadi web maker ini bukan dipakai buat bikin ombak doang, tapi gua taruhnya itu di atas. Di atas setengah, bukan setengah sih, seperempat ke atas, sebagiannya ke bawah. Jadi dia sambil nyedot angin. Nanti gue videoin juga modelannya. Jadi web maker ini gue pakai buat ngebantu supaya oksigen, guys. Nah, kenapa? Karena ikan-ikan yang gue pelihara ini mayoritas ikan-ikan yang bernapasnya bener-bener di dalam air. Lain cerita dengan ikan cana, atau mungkin ada ikan aligator gar, juga ikan FTC, mereka bisa bernapas langsung ke oksigen lepas. Jadi mereka tidak terlalu terpengaruh dengan oksigen dalam air. Tapi juga mereka kalau memang ada oksigen dalam air, mereka lebih senang itu. Ya. Nah, oksigen ini sangat luar biasa impact-nya, terutama ke agresipan ikan dan juga ke daya tahan tubuhnya, termasuk ke nafsu makan. Makanya jangan jangan heran kalau ikan kita yang hidup di alam liar itu yang kita lepasin misalkan taruh di empang, bahkan punya empang ya, dia cepat gede sebab di empang itu oksigen itu dibantu dari banyak hal. Banyak banget hal yang membantu oksigen di dalam empang itu jadi lebih bagus. Ya. Jadi jangan disamain. Kenapa kita di akuarium banyak sekali komponennya kayak batu-batuan, apa namanya, ada yang mungkin pakai substrat-substrat lain yang sepintel-pintel kecil-kecil. Itu tujuannya buat membantu ekosistem di akuarium itu bisa berjalan kayak layaknya di alam liar. Jadi seperti itu gambarannya. Yang ketiga ya. Nah, yang keempat, tadi gue udah bilang terkait apa tadi yang keempat, makanannya. Nah, ini pengalaman gue juga nih. Kalau kita kasih makan ikan predator dengan makanan hidup, kalian wajib perhatikan jenis makanan hidupnya apa, ya. Kalau gua di sini gua pakai apa cere laut, ikan cere laut nanti gua nongolin gambarnya di sini, ya. Jadi cere laut ini itu menurut gua sangat ekonomis karena harganya murah, guys, dan dapetnya banyak. Kalau gua pakai imas biasanya boncos. Jadi pakai cere laut kalau gua ya. Alasan utamanya simpel sih, guys. Kalau cere laut, gue sudah praktekkan di sini tidak ada ikan gue satupun yang sakit karena makan cere laut. Beda sama imas. Kalau imas ada aja masalahnya. Jadi pengalaman pribadi ya. Nah, cere laut ini minusnya cuma satu, guys, dari yang gue alamin ya. Yang pertama, dia itu apa namanya sisiknya itu agak gede.
kalau kita pakai cere laut yang agak gedean, segede telunjuk atau enggak segede ibu jari, dia sisiknya agak gede. Jadi begitu dimakan sama ikan, biasanya ikan-ikan ini tuh suka ngeluarin lagi sisiknya dari dalam mulutnya, dimuntahin. Nah, itu kalau masuk ke mesin, dia suka bikin mesin nyangkut atau macet. Makanya kalau di sini gue paling sering cuci filter 1 hari setelah mereka makan. Jadi pasti mampet kotor. Jadi minusnya itu aja kalau pengalaman gue. Cuman kalau di segi keuntungannya menurut gue lebih banyak keuntungannya. Nah, kalau imas tadi dia nggak akan ada yang namanya sisik kebuang. Paling ada cuma sedikit dan sisiknya juga kecil-kecil. Biasanya aman ke filter, guys. Itu keuntungan imas. Nah, paling minusnya tadi suka bawa penyakit aja sih. Paling minusnya itu kudu dikasih perawatan dulu lah kalau pengen imasnya steril, ya. Nah, terus gimana kalau pakai umpan ikan mati? Itu bagus, tapi kalau menurut pengalaman gua sendiri ya, pakai umpan ikan mati itu sama kayak kita makan ikan yang sudah dikulkasin, guys. Bukan sama kayak ikan kita baru hasil mancing langsung digoreng, enggak. Jadi dia mungkin secara nutrisi agak sedikit berkurang, tapi masih oke. Karena gue juga kalau imas lagi, kalau cewek laut gue ada yang mati, gue kumpulin, gue bersihin sisiknya. Soalnya kalau sisiknya nggak dibersihin, kita begitu kita cemplungin ke akuarium langsung copot. Jadi makin kotor. Nah kalau gue di sini gue bersihin, gue kucek-kucek, nanti gue masukin kulkas, kalau pengen pakai secukupnya. Begitu. Jadi makanan juga jadi faktor utama juga untuk jaga air. Nah, di sini yang gua harus garis bawahi ya, keunggulan kita kasih makan hewan hidup atau nggak pakai hewan ya, itu airnya cenderung lebih bisa jernih. Beda kalau kita fokus pelet. Kalau kita kasih makan pelet, biasanya pasesnya itu suka butek. Jadi di sini gua kebetulan pakai Mizuho ya. Dan Mizuho ini gua akuin lumayan cakep, bagus. Karena ikan-ikan gua yang tadinya nggak makan pelet bisa jadi makan pelet. Itu yang gua akuin sangat hebat. Ikan-ikan bebas gua di sini yang dulunya nggak mau makan pelet, dikit-dikit udah pada mau. Di sini juga sama yang gede-gedenya dikit-dikit pada mau. Jadi lumayan luar biasa, guys. Ini gue bukannya sponsor ya, gue cuma ngasih tahu aja. Meskipun banyak pelet di luar sana, tapi kalau yang gue pakai di sini Mizuho. Cuman yang tenggelam, ya. Jadi kekurangannya, kelebihannya tadi ya, udah gue jelasin. Nah, terus bonus yang kelima, ini bener-bener pribadi gua ya. Gua nggak tahu ada yang ikutan atau pakai atau enggak. Jadi selama gua main ikan banyak begini, dengan skema pergantian air yang jarang. Jujur gua di sini jarang ganti air. Biasanya cuma tambah air. Jadi kalau airnya gua sambil buangin kotorannya pakai selang tuh, kan kebuang tuh, paling kebuang sekitar 20%, gue cuma tambah-tambah terus. Jarang gue WC. Ya, jadi gue jarang banget ganti air sampai dia tuh tinggal 10%. Jarang banget, asli. Gue biasanya cuma tambah-tambah aja. Nah, ini sedikit bocoran dari gue. Kalau gue sih di sini untuk menangani jumlah ikan yang populasi sangat banyak begini, rahasia gue adalah di porsi makan. Jadi gua kurangin porsi makannya, guys. Tidak sering. Nah, kalau kalian suka ngasih makannya secara sering, itu wajib dipikirkan ya, karena nanti bakal sering banget akuarium juga kotor. Jadi kita juga sebagai pemelihara harus tahu sebab akibatnya, harus tahu resikonya, ya. Jadi kalau kita kasih makannya terlalu sering juga nggak bagus. Kalau kita kasih makannya terlalu lambat juga nggak bagus. Nah, kalau gue di sini rumusnya, eh 2 hari sekali, 3 hari sekali. Jadi dalam seminggu itu gue bisa kasih makan 2 sampai 3 kali. Begitu, guys. Rumus gue itu. Jadi gue nggak kasih makan sering-sering. Karena bisa cepat ngerusak air. Jadi pengalaman gue itu sih, guys. Jadi 5 poin ini yang gue dapetin selama gue pelihara ikan dengan overpopulasi. Anggap aja ini sharing ilmu baru buat kalian yang baru pengen mulai main di ikan predator. Ambil positifnya, buang negatifnya. Oke? Paling dari gua itu dulu, ya.
Mungkin di video selanjutnya gue bakal cerita tentang atau mungkin ngejelasin mengenai ikan ini itu ikan apa sih? Bagaimana penanganannya? Karena gue lihat juga di konten-konten gue banyak banget yang baru pada coba pelihara ikan predator. Ya, mungkin kalau untuk yang sepuh-sepuh, maaf saya bukan untuk menggurui. Di sini saya hanya berbagi cerita ya untuk membantu teman-teman kita yang baru mulai pelihara ikan predator. Oke guys, semuanya. Thank you untuk yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga berkah selalu buat semuanya. Dibantu follow atau subscribe video ini, di like ya. Jangan lupa dikasih komen, tinggalin jejak. Karena itu sangat-sangat membantu banget buat gua konten kreator yang baru mulai ya. Paling untuk kalian yang udah ngelakuin semuanya, gue ucapin makasih banyak. Thank you, bye-bye. Untuk malam ini itu dulu. Bye-bye guys semuanya.